Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mau nambahin? Jadi begini, yang satu saya harus jelaskan, ada paling tidak ada 30 undang-undang di Indonesia yang menjamin peran serta masyarakat sipil dalam konteks hak asasi manusia, urusan hukum dan lain-lain. Di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu di pasal 100, itu dijamin soal peran serta masyarakat sipil. Kontras dan lembaga-lembaga seperti Kontras, LBH, itu sudah datang, kirim surat, membawa korban ke DPR, Komisi 1, Komisi 3, ke TNI juga, ke Mabes Polri, ke polisi-polisi, semua sudah kita berikan. Dalam catatan Kontras, itu ada 700 lebih angka kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan TNI misalnya. Nah, kenapa kita misalnya ngotot kasus ini didesak sekali lagi? Misalnya tadi Pak Hendardi sampai bicara soal Kopassus dan lain-lain. Karena kita punya pengalaman. Kita bukan tiba-tiba datang menit pertama, menit kedua lalu kita menuduh. Bukan. Ada banyak kasus yang sudah kita masukkan ke dalam semua institusi negara, itu tidak ditindaklanjuti. Ada beberapa yang ditindaklanjuti, tetapi mekanismenya tidak menjamin hak korban, tidak menjamin informasi ke publik. Nah, itu yang jadi masalah buat kita. Sekarang mau bicara lebih besar lagi dari soal penegakan hukum, soal reformasi TNI dan Polri. Saya mau tanya ke Pak TB Hasanuddin dan juga ke Pak Ahmad Yani. Agenda-agenda mereformasi soal peradilan militer misalnya, perbaikan institusi buat polisi juga, sampai sejauh mana? Undang-undang peradilan militer itu dimandatkan untuk dirubah. Tetapi itu tidak jalan semenjak tahun 2005. Tadi sudah dijawab, dari pemerintahnya belum turun ke DPR. Tetapi sudah sampai pada diskusi, pada Pak Presiden, Pak SBY, memanggil pimpinan DPR dan juga pemerintah. Peradilan militer Bang Hasanuddin yang tahu persis. Jadi begini, undang-undang peradilan militer merubah dari prajurit itu untuk kasus-kasus non kegiatan militer atau perang. Dalam artian kalau prajurit TNI itu melakukan katakanlah pelanggaran biasa, pelanggaran umum, maka atau kriminal biasa, dia harus diadili di peradilan umum. Itu tahun 2004-2009 oleh DPR itu sudah hampir selesai, tetapi kemudian oleh pemerintah ditarik kembali. Kita selama 2009 ke sini sudah juga ingin menyampaikan dalam prolegnas itu. Tetapi mohon diketahui dari pemerintah tidak terbuka. Begitu. Ini memang ya, Pak, perlu. tapi DPR punya hak inisiatif untuk mengajukan legislasi itu. Artinya tidak sepihak di pemerintah. Dan saya ingat tahun 2006 Presiden itu pernah memanggil pimpinan DPR dan pemerintah duduk bersama. Tapi yang unik dari pertemuan itu, pasca pertemuan itu tidak ada tindak lanjut. Nah itu menurut saya, marilah kita anggap ini sebagai hutang yang harusnya DPR tindak lanjut. Saya mohon maaf kalau supaya tidak berdebat kusir ya, kami sudah mengajukannya. Tetapi kan kita tidak bisa sepihak, yang membuat itu hanya DPR. Harus bersama pemerintah. Kalau pemerintahnya diam, membisu, ya kami tidak bisa meneruskannya. Kami kapanpun, kalau pemerintah misalnya mau memulai lagi, besok hari apa ya? Hari Rabu pun kami siap. Dan saya selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan seperti beliau ini. Ya, tapi intinya begini, itu satu masalah yang harus ditindaklanjuti. Yang kedua, akibat stagnasi ini, Bang, itu yang terjadi kondisinya penuntasan kasus. Penanganan kasus itu tidak pernah optimal. Nah, dalam banyak kasus Munir misalnya, sudah jelas tim pencari fakta bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan oknum negara atau bahkan negara dalam konteks tertentu. Tetapi penyelesaiannya tidak ada. Dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis juga seperti itu. Kasus penyiksaan di Papua, saya pikir ada respon. Tapi responnya penegakan hukum sekali lagi lewat peradilan militer. Saya diskusi dengan Pak Iskandar kemarin. Pak Iskandar bilang gampang. Dan ini menurut saya jawaban yang betul seorang tentara. Undang-undangnya seperti itu, Mas. Nah, berarti kan tadi saya balikan kepada DPR. Ya, itu kita udah bicarain. Sekarang Mas Jiwa Tijuk. Soal apa ini, Pak? Tadi dari sosiologi hukum, sekarang dari budaya hukum. Oke lah, dengan segala hormat dari universitas, saya sejak dulu mengatakan bahwa universitas yang sebetulnya itu kehidupan.
Jadi sayangnya pers sekarang terlalu bertitik berat kalau narasumber bukannya salah selalu dari perguruan tinggi. Padahal banyak ilmu yang justru dari jalanan. Makanya sampai diundang. Enggak, Karena pers lain. Dari jalan. Air mata lebih banyak di jalanan ketimbang di perpustakaan. Air mata dan darah itu di jalanan, Mbak. Bukan di perpustakaan. Nah, bagaimana saya bisa percaya pada hukum itu supremasi hukum? Bung sejak kecil, anak Pak Karni, anak saya ke sekolah, dibully kok di angkutannya. Angkutan antar jemput sama yang lebih kuat. Jadi siapa yang lebih kuat, itu yang menentukan. Sejarah terbentuknya negara itu dari preman, Pak. Dipatok-patok daerah, nanti siapa yang nggak kuat, takluk, ya itu yang ikut. Kalau nggak jadi musuh. Nama-nama kita dulu Ki Ageng Selo apa-apa, bahkan bisa nangkep petir, Pak. Ki Ageng Selo itu digerobokan, Pak. Itu cikal bakalnya Mataram, Ki Ageng Selo nangkep petir, Gundala putar petir itu. Artinya simbol kekuatan. Artinya pemimpin itu mesti punya simbol kekuatan itu meskipun nggak dari militer. Itu pertanyaan saya pertama. Sehingga rakyat menjadi tentram. Kalau lahirnya government selalu mengatakan bahwa ini mafia, ini mafia. Loh, justru negara itu, kepala negara itu harus lebih menang dari mafia. Kalau setiap kali terpilih kerjanya cuma nyalain mafia, saya juga bisa jadi presiden, Mbak. Loh. Iya dong. Justru aku yang satu-satunya yang boleh melakukan kekerasan itu hanya negara. Itu harus. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Karni, ini bedanya keamanan sama pertahanan itu apa? Saya terus terang rancu, katanya polisi sekarang di keamanan, tentara di pertahanan. Karena ketika keamanan itu makin kacau, pertahanan di dalam itu juga ini, Pak. Nah sekarang TNI dipredeli kekuasaannya. Terus gimana? Akibatnya kita seperti ini, Pak. Jadi saya kira itu pertanyaan saya, bedanya keamanan sama pertahanan apa, Pak? Udah dijawab ke barusan. Jadi saya kira itu, Pak. Baik. Saya kira gini, Pak. Mari kita optimis, Pak. Belakangan ini arkeolog udah menemukan situs di Gunung Padang, Pak. Situs di Gunung Padang itu kalau digali lebih besar dari 10 kali Borobudur. Artinya kita bangsa yang besar, Pak. Ayo kita selesaikan gini karena kita itu bangsa besar sebetulnya. Saya kira gitu. Baik. Nggak ada mau kasih firman malah. Ada komen nggak? Kemana aja Anda selama ini? Saya dekat sebenarnya Bang Gardi, gitu dengan Bang Gardi. Nggak, ketika kita masalah Anas kita angkat, Ya. kita perlu balance. Ya. Minimal pengacaranya. Tapi pengacaranya pun tidak datang. Gitu. Apa ada dilarang untuk datang oleh Anas? Enggak, Bang. Kalau dia melarang, wah saya kagum banget sama dia. Karena setahu saya dulu pengacara itu independen. Ya. Dia berkuasa terhadap dirinya. Nggak bisa disuruh Jadi ada skenario oleh lain yang oleh kita jalankan. klien untuk datang atau Betul. tidak datang. Oh iya. Ya itu jangan merendahkan Iya, pengacara. Kita rehat sejenak.